sampai gue tuh kayak pergi ke satu tempat gitu sama cowok lain karena gue pengen ada ngerasa bahwa gue butuh temen cowok lagi gitu. Akhirnya gue tuh jalan sama cowok lain ke tempat yang pernah gue datengin sama dia, dan akhirnya gue tuh kayak pas pulang kayak bener-bener nangis itu kayak nggak kuat banget. Ternyata sedalam ini gitu perasaan gue sama dia, dan mungkin dia pun merasakan hal yang sama gitu, nggak gampang ngelupain gue. Tapi ini adalah cara bahagia kita berdua, teman-teman. I'm feeling high. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Mirda Audina di Mirda Audina YouTube. Jadi di vlog gue kali ini gue nggak akan bahas soal idola gue ya teman-teman, tapi ini akan membahas tentang diri gue sendiri. Jadi buat kalian yang pernah mengalami hal yang sama, serupa sama gue, kalian boleh komen ya teman-teman, bantu gue biar gue semangat bikin vlog. Dan buat kalian juga yang pernah mengalami hal yang sama, kita berbagi cerita yuk, barangkali kita bisa bertukar pengalaman atau menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Jadi di vlog ini gue mau bilang bahwa gue pernah pacaran 6 tahun teman-teman, tapi gue pacarannya nggak sehat. Jangan dulu negatif thinkingnya teman-teman, kalian kalau belum dengar cerita gue. Jadi yang gak sehat itu bukan pacarannya teman-teman, tapi hubungan menjalaninya yang gak sehat. Bener-bener gak sehat. Jadi di hubungan gue tuh yang 6 tahun gue jalani itu kayak gue kehilangan warna dalam hubungan teman-teman. Yang harusnya pacaran itu seindah-indahnya, nah gue malah ngerasain sebaliknya. Jadi gue sama pasangan gue itu sama-sama cuek teman-teman, sama-sama percaya juga, sama-sama kayak bener-bener udah nyatuin kebiasaan kita, keburukan kita tuh jadi biasa aja gitu di mata kita berdua. Dan ternyata teman-teman, pacaran kalau tanpa warna itu ternyata memang sedih banget ya, kayak gitu-gitu aja, monoton tanpa ada cerita baik gitu. Jadi kayak gue tuh sama dia tuh kayak bukan pacaran, tapi lebih kayak kakak adik deh kayaknya gitu, karena kita memang kayak secuek dan sepercaya itu teman-teman. Dan ternyata kalau kita percaya emang harus percaya, tapi jangan terlalu percaya karena kita perlu ada rasa cemburu di dalam hubungan teman-teman. Jadi gue tuh sama dia tuh sama-sama cuek, sama-sama percaya kalau kita sama-sama setia satu sama lain. Jadi kita berdua nggak pernah ngerasain cemburu. Wow banget kan? Kita sama-sama nggak pernah ngerasain cemburu teman-teman, dan itu tuh salah ternyata. Harusnya sebagai pasangan kita harus ada rasa cemburu, tapi aku nggak ada, dia pun sama. Itu yang salah diantara kita. Terus aku tuh sama dia komunikasinya tuh jarang teman-teman, karena kita sama-sama bosen kalau misalkan kita sering komunikasi. Dan akhirnya aku pun menyadari bahwa komunikasi itu ternyata hal yang paling penting teman-teman. Dan aku nggak melakukan itu. Jadi kalau aku sama dia paling komunikasinya sehari 2 kali 3 kali sudah. Dan itu salah besar ternyata teman-teman. Ternyata itu salah sekali dalam hubungan, ternyata memang harus ada komunikasi yang intim. Dan aku tidak melakukan dan dia pun tidak melakukannya. Terus ada kesalahan lagi ya teman-teman di antara kita berdua, karena kita berdua itu nggak pernah sharing-sharing cerita, tukar-tukar cerita. Jadi yang gue tahu itu kayak misalkan dia kerja, udah ya dia kerja. Gak pernah kita kayak tukar, aku hari ini kayak gimana gitu, bertukar cerita itu kayak nggak pernah teman-teman. Jadi jatuhnya tuh kayak aku sama dia tuh punya hidup masing-masing gitu. Jadi kita teh pacaran gitu, tapi lu sama gue punya cerita masing-masing, hidup masing-masing gitu, nggak ada satu kubu yang menyatukan kita. Lalu teman-teman, setelah anniversary 5 tahun, kita tuh kayak ngobrol, bener-bener ngobrol gitu. Kok kita itu berbeda ya dari hubungan-hubungan pacaran yang lainnya. Jadi kayak kok kita itu kehilangan kenyamanan satu sama lain. Nah, aku tanya ke cowoknya, apa kita selesai aja? Dan dia pun kayak menyayangkan kalau kita selesai. Akhirnya kita memaksakan kembali. Dan setelah anniversary 5 tahun
gue pacaran sama dia, gue tuh sempat sama dia tuh bicara kayak ngobrol gitu tentang kenyamanan kita berdua yang udah hilang teman-teman. Tapi gue sama dia pun kembali menyayangkan untuk tidak putus. Dan akhirnya kita bersama kembali seperti sepasang kekasih yang kemana-kemana bersama-sama. Ampun teman-teman, kesalahan sih itu, maksain banget. Jadi gue sama dia tuh sama-sama takut kehilangan doang teman-teman. Tapi kita tuh kayak nggak ada rasa bareng-bareng tuh karena sama-sama takut kehilangan doang. Jadi gue tuh takutnya kalau putus sama dia nggak dapetin lagi orang yang ngerti sama keadaan gue kayak gini. Dan dia pun sama, putus sama gue takutnya nggak dapetin orang yang kayak gue gitu. Jadi kita tuh sama-sama ketakutan, tapi belum mencoba gitu. Akhirnya pas anniversary 6 tahun, timbullah kata bahwa kita adalah air dan minyak. Dan susah banget untuk disatuin. Kita bisa satu wadah, tapi kita nggak selalu sama, komunikasi nggak sama, berpikir nggak sama. Jadi kayak gue sama dia tuh sama-sama egois, sama-sama hidup gue gimana gue, hidup lo gimana lo gitu. Dan itu nggak sehat banget teman-teman. Dan akhirnya kita mutusin untuk pisah. Dan itu rasanya sakit banget teman-teman. Yang namanya sakit itu benar-benar luar biasa sih. Gue ngerasain sakitnya luar biasa. Gue tuh kayak trauma banget di situ. Jadi trauma tuh kayak, kok gue bisa putus ya, padahal gue tuh udah semaksimal mungkin jalani hubungan ini gitu, sebaik mungkin jalani hubungan ini. Ternyata memang ada yang salah sama diri gue dan diri dia. Ternyata kita emang gak ada komunikasi yang baik. Ternyata kita memang gak ada tukar cerita, gak ada kebersamaan yang bikin kita selalu ingat teman-teman. Padahal kita itu sering banget pergi-pergi berdua gitu. Dan sebulan dari situ pun gue masih ngerasain dia tuh masih pacar gue gitu teman-teman. Sampai gue tuh kayak pergi ke satu tempat gitu sama cowok lain, karena gue pengen ada ngerasa bahwa gue butuh temen cowok lagi gitu. Akhirnya gue tuh jalan sama cowok lain ke tempat yang pernah gue datengin sama dia. Dan akhirnya gue tuh kayak pas pulang kayak bener-bener nangis gitu, kayak nggak kuat banget. Ternyata sedalam ini gitu perasaan gue sama dia. Dan mungkin dia pun merasakan hal yang sama gitu, nggak gampang ngelupain gue. Tapi ini adalah cara bahagia kita berdua teman-teman. Jadi kita berdua adalah orang yang memang terpisah bukan karena kita tidak sayang atau kita tidak mencintai, tapi karena kita memang udah nggak sejalan dan nggak senaluri. Jadi kita tuh kayak nggak ada hati gitu ya teman-teman. Itu nggak enak banget, pacaran kayak gitu nggak enak banget sumpah. Jadi kalau kalian ngerasa nggak nyaman, lebih baik kalian putus aja. Saran gue mah jangan sampai maksain, karena kalian udah lama itu nggak sehat teman-teman. Terus kayak gue juga sering banget sampai saat ini gue sering banget ditanya, kalau misalkan pergi ke undangan misalkan, Cel dia mana, Cel kok gak sama dia lagi, Cel. Sebegitu dikenalnya hubungan gue teman-teman, sepublik itu hubungan gue teman-teman, karena gue itu kayak gak pernah ada masalah sama dia. Kayak bener-bener hidup gue tuh adem ayem banget sama dia, gak pernah ada cekcok apalagi tentang orang ketiga. Kita sama-sama orang yang setia teman-teman. Jadi tapi memang kita setia itu bagus, tapi karena kita saling setia banget, jadi kita selalu percaya. Dan ternyata selalu percaya itu nggak sehat juga teman-teman. Jadi gue tuh sama dia kehilangan rasa cemburu yang tadi gue sampein. Dan itu ternyata nggak sehat banget dalam hubungan kalau kita nggak punya rasa cemburu. Seolah kita tuh kayak nggak naruh secinta dulu gitu. Itu salah banget. Lalu ketika kita putus, yang sedih bukan cuma gue teman-teman, tapi ibu bapak gue, kakak gue, teman-teman gue semua menyayangkan. Kenapa sih Cel gitu? Kenapa sih Cel kok putus? Cel lu bercanda gitu. Cel masa sih lu putus gitu, kan lu gak pernah ada apa-apa. Terus ya sayang banget kalian udah bareng-bareng kayak bener-bener sejiwa, sama-sama karakternya kayak gitu, kayak bener-bener gak dipikir gak akan ada yang bisa memisahkan. Ya Allah, aku dengar kata-kata mereka seperti itu tuh kayak makin kesawat-sawat gitu, hati aku sawat-sawat gitu. Ya aku juga gak menyangka kalau aku ternyata harus berpisah. Tapi mungkin ini memang yang terbaik untuk kita. Dan aku tuh kayak nemuin warna ketika aku udah putus tuh, kayak aku nemuin warna lagi di hidup aku teman-teman. Dia pun seperti itu. Meskipun aku belum punya pacar lagi, tapi kayak aku kayak lebih tenang aja gitu. Maksudnya nggak ada kayak pikiran gitu kayak gimana. Emang sih teman-teman gak bisa dipungkiri bahwa hubungan yang lama itu gak mudah banget untuk dilupain. Tapi sebaik-baiknya kita harus bisa memikirkan kebahagiaan kita sendiri. Jangan sampai kebahagiaan kita tenggelamkan untuk ngebahagiain orang lain.
Nah itu cara gue sama dia itu kayak gitu. Jadi kita tuh kayak kehilangan kebahagiaan, tapi kita pingin orang yang sekitar kita itu bahagia ngelihat kita. Jadi kita selalu fine, kita oke gitu. Tapi dalam hubungannya itu nggak seenak itu gitu maksudnya. Dan gue sharing aja ini teman-teman, bagi kalian yang merasakan ini, kita tukar cerita. Kalian bisa komen, kalian bisa DM gue di Instagram gue Mirdaudina atau @da_. Kalian bisa tulis di situ, kita bisa tukar cerita, nanti kita tukar-tukaran WA, di mana gue juga bisa sharing ke kalian gimana ngatasin trauma gue yang sekarang sih gue udah jauh membaik teman-teman. Jadi gue udah banyak introspeksi diri, udah banyak memperbaiki diri. Jadi buat kalian semua yang ngerasa bahwa hubungan kalian udah gak sehat, lebih baik kalian usaikan aja. Kalian harus percaya bahwa kalian itu akan bahagia, dan kalian itu perlu bahagia, tidak perlu penilaian dari orang lain. Kalian bahagia atas diri kalian sendiri, tidak perlu dengan bantuan orang lain. Dan orang lain itu akan selalu ada yang tersenyum, akan selalu ada yang menangis ketika kita melihat kita bahagia. Kita bahagia, kadang-kadang ada teman kita yang menangis. Sebaliknya, ketika kita menangis, teman-teman kita ada juga yang bahagia. Jadi ini real kehidupan teman-teman. It's okay, semua jalani tanpa harus kalian memikirkan orang lain. Pikirkan diri kalian sendiri. Kebahagiaan kalian adalah hal yang paling penting. Dalam hubungan itu sama-sama saling, itu adalah hal yang paling penting. Dan jangan lupa taruh rasa cemburu kalian di setiap hal. Jangan sampai kalian kehilangan cemburu kayak gue. Jangan sampai kalian kehilangan komunikasi kayak gue. Biar aja cukup gue, dan gue pun kedepannya akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Dan gue percaya gue bisa melakukannya. Terima kasih. Thanks for watching. I love you so much.